Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Ramdhani dari IF19C. Di sini saya akan menjelaskan tentang port USB dan port HDMI untuk mata kuliah elektronika dasar. Pertama, USB atau Universal Serial Bus adalah port yang sering digunakan, yang diandalkan dengan bentuknya yang kecil dan kecepatan datanya yang tinggi. Anda dapat menghubungkan 127 produk USB dalam satu komputer. Versi 1,1 mendukung kecepatan yaitu 12 bits dan kecepatan rendahnya itu 1,5 bits. Dan 2.0 mempunyai kecepatan 480 bits yang dikenal sebagai mode kecepatan tinggi. Lalu di sini ada pre-release dan release USB-nya. Langsung ke pre-release. USB 0,1 itu rilis pada tahun 1947, 0,8 Desember 1994, 09 dirilis pada bulan April 1995. Lalu 0.99 Agustus 1995 dan 1.0 rilis kandidat itu November tahun 1995, dan rilis resminya itu versi 1 itu pada Januari tahun 1996, lalu 2.0 April tahun 2000, dan 3.0 November tahun 2008. Di sini ada USB 2. Di sini itu kehadiran barunya pada tahun 2017. Di sini perbandingan antara USB 3.2 generasi 1 sampai generasi 2x2. Nah, di sini untuk kecepatan transfer mulai dari 5 Gbps sampai 20 Gbps. Lalu sebelum dikenalkan, ini untuk USB 3.1 generasi 1 dan USB 3.0. Dan untuk USB 3.2 generasi 2x1 itu USB 3x1 generasi 2. Dan opsi antarmukanya USB A, USB C, sama micro USB. Lalu untuk USB 3.2 generasi 1x2 itu hanya USB C. Dan sisanya sama. Lanjut, untuk fungsi USB, data dikirim secara serial. Perinti USB harus mampu menangani gelombang kontinu. Lalu gelombang ini dihubungkan langsung ke pin. Dan outputnya itu sampai 39 watt. Sumber tegangan rangkaian terbuka untuk keperluan ini ada pada kemungkinan terburuk overheat dan overshot. Lalu memudahkan kita untuk menginstal, memudahkan komputer dengan keyboard, memudahkan komputer penyimpanan eksternal, memindahkan data dengan kecepatan yang tinggi. Lalu di sini ada konektor USB. Nah, di sini menjelaskan bagian-bagian tipe A, B, dan C-nya ya. C-nya itu untuk penjelasannya. Nah, supaya penjelasannya lebih rinci lagi, saya menuliskan juga di bawahnya. Untuk nomor 1 itu tegangan positif 5 volt. Lalu untuk nomor 2 itu data negatif, nomor 3 data positif, dan nomor 4 tegangan negatif. Nah, di sini ada rangkaian USB-nya. Rangkaian-rangkaian ini dengan hati-hati karena rangkaian ini berhubung langsung dengan komputer. Aplikasi dari rangkaian ini dimanfaatkan sebagai
power supply dari programmer controller. Nah, untuk gambarnya silakan dilihat. Nah, selanjutnya kita bahas tentang HDMI atau High Definition Multimedia Interface. HDMI adalah teknologi yang digunakan untuk menampilkan sinyal audio dan video dengan kualitas tinggi. Beberapa peralatan yang menggunakan HDMI yaitu set-box TV digital, komputer PC, laptop, DVD, dan sebagainya. Lalu pada tahun 2002, pertama kali teknologi HDMI dirancang. Lalu pada tahun 2003, mulai diproduksi dan dijual di pasaran. Sehingga saat ini perangkat maupun kabel HDMI sudah tersebar luas di mana saja dan menampilkan audio maupun video dengan resolusi yang tinggi. Fungsi HDMI. Di sini ada fungsinya, yaitu digunakan pada perangkat seperti ada TV atau TV box, terus DVD, dan pemutar Blu-ray. Menyederhanakan pengaturan hanya menggunakan satu kabel untuk audio dan video kualitas tinggi. Lalu satu kabel HDMI menggantikan 3 kabel audio video. Kalau yang dulu itu ada yang 3 tuh yang warna-warni, yang kuning, putih, sama merah. Lalu HDMI mampu mengirim sinyal video standar ditingkatkan definisi tinggi dan hingga 8 saluran sinyal audio digital. Dapat berjalan dari 1 kaki hingga 50 kaki. Tidak disarankan membeli lebih dari 25 kaki karena dapat mengakibatkan penurunan atau hilangnya sinyal. Lalu kategori 1 standar. Kategori 1 ini adalah kabel HDMI standar yang membawa resolusi hingga 720p atau 1080i. Nah, di sini bersertifikat mampu mencapai 742,5 Mbps per saluran. Lalu standar dengan Ethernet. Sama dengan kabel standar, kabel ini menambahkan saluran Ethernet untuk meningkatkan jaringan perangkat dan koneksi internet bersama. Lalu ada otomotif standar. Ini memenuhi standar sinyal yang sama seperti kabel dasar dan dirancang untuk aplikasi otomotif. Lalu kategori 2, kecepatan tinggi, itu idealnya yang digunakan lebih dari 1080p. Nah, serta teknologi yang baru, videonya itu hingga 40K dan 3D. Kabel kecepatan tinggi bersertifikat 1,65 Gbps per saluran dan 3,4 Gbps per saluran. Lalu kecepatan tinggi dengan internet, ini berfungsi kabel kecepatan tinggi biasa, tetapi juga memungkinkan jaringan perangkat dan berbagi saluran internet. Jenis HDMI. HDMI tipe A standar yang tadi ya. Ini digunakan di TV, proyektor, dan lain-lain dengan ukuran 13,9 mm kali 4,45 mm dan untuk stop kontak memiliki ukuran 14 mm kali 4,55 mm, lalu terdapat 19 pin. Tipe C mini HDMI itu jenis konektor HDMI yang berukuran lebih kecil. Itu digunakan untuk tablet dan kamera DSLR. Ukurannya 10,42 mm kali 2,42 mm dan memiliki 19 pin juga. Nah, untuk tipe D micro HDMI merupakan jenis yang sangat kecil jika dibandingkan tipe standar dan tipe C. Dan sering juga digunakan untuk portable yang lebih kecil, misalkan smartphone
dan lainnya dengan ukuran kepala konektor 5,95 mm kali 2,20 mm. Kelebihan HDMI. Kelebihannya resolusi yang gambar yang lebih baik. Tadi yang dijelaskan, ini mencapai 720p hingga 1080i. Bahkan bisa mencapai 4K untuk resolusinya. Sehingga video yang disajikan itu berkualitas terbaik. Lalu mendukung berbagai perangkat. Di sini sudah banyak perangkat khusus yang menggunakan HDMI. Jadinya tidak sulit menemukan tempat pembeliannya juga. Bisa mengirim data, suara, dan gambar sekaligus. Kabel HDMI merupakan kabel tunggal, meskipun umumnya ada 19 kabel di dalamnya, tapi terbungkus dalam satu kesatuan sehingga lebih fleksibel dan praktis. Kecepatan transfer data yang baik. Kecepatan mentransfer data dengan cepat sehingga mampu menampilkan file dan kualitas yang tinggi. Lalu ada kelemahannya. Kelemahannya itu pertama, harga relatif mahal. Kenapa? Soalnya ini merupakan kecanggihan yang sangat baik, maka kabel HDMI harganya relatif mahal dibandingkan dengan VGA atau kabel RCA. Lalu kurang awet karena kabel HDMI ini itu ramping dan tipis sehingga mudah terjadinya korsleting ya. Tapi itu balik lagi ke pemakainya pribadi. Lalu yang ketiga, itu terbatas produk. Nah, masih banyak orang yang menggunakan VGA untuk menyambungkan perangkatnya ke komputer. Oleh sebab itu, masih agak sulit mencarinya. Tapi saat ini sudah marak marketplace yang menjual secara online dan harganya pun beragam yang ditawarkan. Mungkin sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Dan apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di komentar. Mungkin sekian pembahasan kali ini untuk mata kuliah elektronika dasar. Saya Dika Ramdhani dari IF19C mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.